Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Jawara Podcast. Podcast yang mengulas tentang jamu herbal. Jamu herbal, jamu keren. Saya Resa di sini. Tentunya pada kali ini kita akan membahas tentang jamu tak lagi pahit bersama narasumber kita. Ada seorang apoteker dari industri jamu herbal. Assalamualaikum Mbak Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya Mbak Arin nih? Alhamdulillah sehat. Mbak Resa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya nih Mbak Arin dengar-dengar katanya nih Mbak Arin ini seorang apoteker yang bergerak di industri jamu herbal ya? Iya betul. Iya, sudah berapa lama nih? Alhamdulillah saya sudah bergabung dengan PT Donatur Indonesia, di akhir tahun 2015 hingga 2015. sekarang ya, Udah 8 tahun dong ya? kurang lebih seperti itu. Iya. Nih, sesuai dengan tema kita ya hari ini nih. Jamu itu kan tak lagi pahit ya sekarang nih. Kalau jamu itu kan dulu terkenal pahit, sekarang udah berinovasi mungkin ya nih Mbak Arin. Gimana mungkin boleh dijelasin nih? Oh, baik boleh. Kalau misalnya kita berbicara jamu mungkin apa ya, orientasinya tuh kayak zaman dulu kala gitu loh, pas mungkin simbah-simbah kita atau, pakde kita, bude kita yang sudah sepuh-sepuh mengkonsumsi jamu dengan cara yang misalnya digodok Iya, atau direbus gitu ya, sehingga masih menimbulkan rasa pahit ya. pahit. Iya, jadi sampai sekarang pun masih citranya tuh kayak gitu, jamu itu nggak enak lah, jamu itu pahit rasanya dan sebagainya. Jadi kayak anak-anak muda zaman sekarang jadi nggak mau nih untuk mengkonsumsi jamu. Iya, itu cara tradisionalnya ya? Iya, Kalau zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang karena, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian kita juga, harus berinovasi ya iya, sesuai dengan kebutuhan atau permintaan atau kemauan dari konsumen. Jadi kita harus bisa nih menciptakan atau berkarya untuk, menciptakan produk-produk yang, bisa kita konsumsi, jamu-jamu itu tidak lagi pahit ya, atau mhm, rasanya bisa tertutup gitu. iya. Ini kalau hubungannya dengan berinovasi dengan jamu gitu ya, kalau dulu kan mayoritas itu orang tua ya yang mengonsumsi jamu. Kalau sekarang anak-anak kan bisa juga ya. Ini gimana ya, ada sangkut pautnya nggak nih sama apoteker? Bisa banget ya, terutama, untuk produk-produk yang, untuk anak-anak, itu bisa mengkonsumsi jamu-jamu yang kekinian gitu. Misalnya, serbuk, jamu tapi yang ditambahkan dengan, misalnya pemanis Mhm, yang aman ya tentunya. Misalnya kayak gula merah atau gula semut kayak gitu atau gula aren gitu. Dia kan aman ya walaupun aman, manis tapi indeks glikemiknya rendah. iya, Jadi dia aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Atau dengan bentuk sediaan lain seperti sirup, madu-madu gitu kan yang dicampur dengan, herbal. Jadi madunya itu nggak cuma madu tok gitu, nggak cuma madu aja, iya tapi jadi ada, bahan aktifnya ya, iya, yaitu campurannya ya? campurannya si herbal ini. Jadi menambah nilai plus ya dari madu itu, selain, rasanya manis dia juga berkhasiat tentunya. Iya, prosesnya itu gimana nih Mbak Arin? Biar jamunya itu nggak pahit? Oh kalau misalnya, proses pembuatan jamu itu sangat kompleks ya. Iya, Ini dimulai dari, awal, kemudian pada saat pengolahan sampai dia, terbentuk produk akhir. Nah untuk pembuatan jamu di sini kita mulai dari, penentuan bahan bakunya. Nah penentuan bahan bakunya di sini harus memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang ditentukan oleh industri ya. mhm, Misalnya kita mau bikin jamu nih untuk khasiatnya penambah nafsu makan buat anak. Kita bisa menggunakan, ini ya, temulawak. temulawak, Ya, biasanya iya, temulawak iya, ya. Nah, kalau misalnya penentuan bahan bakunya ini jangan sampai salah pengambilan bahan baku gitu. mmm, Biasanya kan bentuknya mirip-mirip ya. Kalau misalnya, masih dalam bentuk utuh kayak gitu, kita masih bisa membedakan. Nah, tapi kalau misalnya, bentuknya sudah bentuk yang serbuk gitu, kita kan akan sulit beda, sekali untuk heeh, membedakan sama-sama warnanya kuning, iya, gitu. Jadi di sini diperlukan, bagian quality control mhm, di sebuah industri farmasi untuk mengecek kebenaran dari bahan baku tersebut. Kalau misalnya bahan bakunya tersebut sudah dinyatakan, benar atau rilis ya, oke berarti boleh digunakan untuk,
proses produksi berikutnya, yaitu di tahap pengolahan atau ekstraksi. Nah, setelah dilakukan proses ekstraksi, kemudian kita dicampurkan dengan bahan lain. Misalnya, kita mau bikin madu ya, Mhm. berarti tadi si ekstraknya tadi dicampur dengan madu, kemudian mix ya, Iya, atau diulek. dicampur sampai homogen. Setelah homogen, kemudian kita cek juga di prosesnya itu. Nah, dari ekstraksinya misalnya, gimana caranya biar si zat aktif yang ada di, eee tadi temulawak ya, Mhm, itu mhm. tidak rusak, eee, kemudian kalau misalnya sudah dibentuk dalam sediaan madu, kadar madunya bagaimana supaya, nanti di pasaran itu, biasanya kan ada madu-madu yang jadi bocor ya atau Iya, bergas, bocor. kayak gitu. Nah, itu kita harus uji di situ, misalnya kadar airnya harus mencapai berapa persen nih, Harus biar pas ya? iya, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Mmm. Jadi produknya itu, berkualitas, kemudian nanti setelah dipasarkan, produk itu akan stabil ketika, eee, dipasarkan sebelum sampai diterima oleh si masyarakat gitu atau customer-nya. Iya. Jadi nggak asal-asalan ya Iya, dalam nggak bisa pembuatannya? asal-asalan. Mhm. Iya, ini tadi kan Mbak Rin udah ngejelasin ya. Iya, ini dari bahan baku madu ditambah jamu, apakah khasiatnya akan berkurang atau malah bertambah? Baik. Jadi ketika, bahan baku herbal ya Iya. atau jamunya itu ditambahkan ke dalam madu, Mhm. justru di sini malah bisa meningkatkan ya khasiat Meningkatkan. dari, madu tersebut. Karena kita tahu sendiri bahwa madu adalah, produk ya dari ciptaan Allah yang memiliki berjuta, Khasiat. khasiat ya, Iya. karena di situ banyak sekali mengandung vitamin, Mhm. mineral, dan, mikronutrien lain ya yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ketika ditambahkan dengan, eee, bahan herbal dan Mhm. madu malah justru semakin bagus, Mhm. gitu. Dan, sebelum kita mendevelop suatu produk, di sini kita kan, melakukan formulasi terlebih dahulu. Nah, kemudian dihitung berapa jumlah bahan baku yang digunakan, kemudian, menentukan teknik ekstraksinya seperti apa, kemudian Mhm. baru ditambahkan dengan bahan tambahannya. Nah, di sini kita gunakan madu. Nah, itu kita juga tes terlebih dahulu, Oh, selain dari dites. tes mutu produknya, kemudian rasanya juga. Mmm. Apakah, rasanya sudah enak, sudah bisa diterima oleh pasaran, apakah ketika rasa ini diberikan ke anak-anak sudah bisa diterima, seperti itu. Iya, nih Mbak Arin jamu kan sudah berinovasi. Ada nggak sih jamu yang buat remaja gitu? Baik. Kalau misalnya untuk remaja, Iya. kita tuh bisa karena kan kita tahu ya aktivitas remaja itu sangat padat ya, Mhm. apalagi di zaman sekarang. Mungkin kegiatan sekolahnya sudah cukup padat dari pagi sampai sore, belum Iya. lagi ketambahan misalnya kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah kayak ekstrakurikuler Mhm. atau, les atau kegiatan lainnya yang itu tentu saja bisa, menimbulkan kayak misalnya zaman sekarang tuh kita sebutnya kayak stres banget Iya, gitu loh karena setuju. kegiatannya padat. Nah, ditambah lagi dengan, misalnya pola Makan. pola makan Iya. atau pola hidup ya yang tidak sehat gitu, Mhm. misalnya sering jajan di luar, misalnya kayak makan makanan yang pedes nih, sekarang kan lagi ngehits kayak misalnya Iya. makan seblak, Iya. makan yang pokoknya yang Yang pedes-pedes cemilan-cemilan ya? yang pedes-pedes. Nah, itu kan bisa, memicu ya, Mhm. timbulnya asam lambung yang berlebihan. Mhm. Nah, kita punya produknya nih dari Denatur yaitu Histomah ya. Mhm. Nah, Histomah ini adalah madu yang dikombinasikan dengan beberapa herbal seperti kayak kunyit, kemudian ada jahe, kemudian ada, mmm, ekstrak habatus sauda, kemudian kapulaga, dan madu Madu. sendiri. Jadi, bahan-bahan herbal itu dicampur dengan madu, menghasilkan rasa yang enak dan ini berkhasiat untuk meringankan gangguan lambung seperti mual, Mhm. muntah, kemudian, asam lambung yang berlebihan, seperti itu, Mbak. Oh, jadi ini ya produknya Iya. dari iya nih Mbak Arin kan dari kemasan ya, ini ada nggak sih pengaruhnya gitu untuk daya tariknya buat konsumen yang mau beli? Baik, untuk membuat suatu produk, Mhm. kita kan juga harus mempertimbangkan ya, kita tuh nanti produknya mau dikemas dengan, botol apa, botol kaca atau plastik, kayak gitu kan. Nah, sebaiknya untuk kemasan ini, pilihlah bahan-bahan yang tidak berinteraksi dengan bahan pengemasnya. Mhm. Jadi tidak menimbulkan, penurunan kualitas terhadap produk tersebut. Ya misalnya di sini juga ada
botol plastik misalnya kemasannya, itu sebagai kemasan primernya, yaitu yang bersentuhan langsung dengan produknya. Kemudian ada kemasan sekunder, misalnya di sini ada dusnya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan desain kemasannya, di sini kita harus betul-betul mencermati ya, membuat desain yang menarik, kemudian dengan warna yang tajam, mudah diingat, kemudian bisa menimbulkan daya tarik. Ya, dan selalu ingat gitu loh, oh ternyata Histoma itu yang warnanya oranye itu loh. Nah, jadi ketika orang mau beli selain butuh karena khasiatnya, juga karena sudah selalu ingat, oh yang berwarna oranye itu adalah produknya Histoma. Ya nih Mbak, boleh nggak sih dalam proses pembuatan jamu herbal dicampur bahan obat kimia? Nah, untuk pembuatan sediaan obat herbal ini tidak boleh ya, tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Nah, ini menjadi tugas dari suatu apoteker ya, terutama yang bekerja di industri farmasi. Harus bisa memastikan bahwa produk-produk yang diproduksi itu bebas dari BKO ya, atau bahan kimia obat. Kenapa? Karena bahan-bahan kimia obat tersebut bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi tubuh kita. Nah, apalagi kalau misalnya dicampurkan dengan bahan ini ya, bahan herbal, kita nggak tahu di situ tuh bisa terjadi reaksi apa gitu. Dan sudah jelas ya kalau misalnya bahan-bahan herbal itu bersifat alamiah, sedangkan bahan-bahan kimia itu Efek samping. dia ya menimbulkan efek samping yang kalau misalnya ditambahkan dengan jumlah atau dosis yang tidak sesuai takaran gitu, malah dia justru bisa membahayakan kesehatan kita gitu. Jadi sangat penting di sini peran apoteker harus bisa memastikan bahwa produk herbalnya itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat sama sekali. Ini kalau mengandung bahan kimia obat itu langsung ya efek sampingnya? Ya tergantung ininya ya, jenis obat yang ditambahkan tuh apa gitu. Yang sering misalnya untuk pembuatan ini jamu-jamu pegelinu, itu biasanya ditambahkan dexamethasone, piroxicam kayak gitu. Nah itu bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan seperti misalnya itu kan mengiritasi lambung. Jadi ketika minum obat misalnya minum jamu kok misalnya untuk pegelinu, kok khasiatnya langsung terasa gitu loh, cepet cesplong gitu. Sedangkan untuk obat kimia itu reaksinya tuh sedikit lebih lama gitu. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi produk-produk herbal dengan khasiat yang sangat cepat, itu bisa diindikasikan bahwa produk tersebut mengandung bahan kimia obat. Dan itu bisa membahayakan bagi kesehatan kita. Iya, tapi kalau jamu herbal itu nggak ada ya? Kalau Iya. yang 100% herbal Iya, gitu? kalau yang herbal itu tidak ada bahan kimia obatnya dan tidak boleh gitu. Kok bisa? Ya memang dari aturan BPOM-nya seperti itu, dari regulasinya. Kalau untuk bahan-bahan yang ditambahkan untuk sediaan obat herbal itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat sama sekali. Jadi aman dari efek Iya, samping ya? iya, insya Allah lebih aman. Tapi kalau obat herbal itu aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang nggak? Insya Allah lebih aman ya, karena memang minim efek sampingnya. Nah, fungsi dari pengemasan yang lainnya adalah dia kan harus bisa melindungi isi produknya itu dari pengaruh dari luar, misalnya ada cemaran gitu. Kemudian menjamin higienitas dari produk dan menjaga kualitas produknya. Jadi ketika didistribusikan itu si produknya itu masih dalam kondisi yang stabil sehingga khasiatnya pun nanti diharapkan akan tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi terjaga gitu ya? Iya, betul sekali. Ini pesan untuk masyarakat nih buat dari Mbak Arin gimana? Nah, terkait dengan obat-obat herbal ini, memang kita kan menggunakan semuanya itu menggunakan bahan-bahan yang bersifat alami ya, tidak mengandung bahan kimia obat. Jadi di sini memang efeknya itu untuk obat herbal sendiri itu lebih lebih lama gitu loh. Karena kan kayak lebih kayak menyembuhkan gitu kan, menyembuhkan ke sumbernya gitu. Jadi tidak langsung cesplong. Ada prosesnya Ada gitu. prosesnya, betul. Jadi efeknya jauh lebih lama, Iya. tidak Nggak singkat, instan, nggak iya. instan gitu. Nah, selain itu
Selain itu, dia juga minum efek samping. Ya karena bahannya bersifat alamiah, tidak menggunakan bahan kimia obat, jadi efek sampingnya pun lebih sedikit Heeh, lebih gitu, sedikit. bahkan relatif nggak ada. Ya baik nih buat sobat herbal semuanya, kalau sekarang itu kan jamu udah nggak lagi pahit ya, sudah banyak inovasinya gitu ya Mbak Arin ya? Iya Betul. itu sekarang udah banyak banget dari yang tadinya pahit jadi nggak pahit gitu, jadi manis. Iya yang terbuat dari madu tuh. Iya jadi kita nggak perlu takut-takut lagi nih buat yang namanya mengonsumsi jamu herbal. Nah buat kalian buat yang mau mengonsumsi jamu herbal bisa langsung ke store resminya atau agen resminya. Iya ini terima kasih ya Mbak Arin sudah datang ke Jawara Podcast. Iya, Ini kalau diundang sama-sama. lagi boleh ya datang. Insyaallah. Iya nih ya. Baik untuk sobat herbal, terima kasih. Jangan lupa nih buat kalian like, komen, dan subscribe ya. Jawara Podcast, jamu herbal, jamu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.